Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dari Lintas Subang Bandung kilometer 12 Subang. Alhamdulillah saya Hansa Amira kembali bisa menemani sahabat Al-Shifa dalam program kesayangan kita Opsi Obrolan Penuh Inspirasi. 1 jam ke depan sahabat Al-Shifa insya Allah sudah ada narasumber bersama Hansa yang akan berbagi seputar parenting sahabat Al-Shifa ya. Dan Anda juga bisa bergabung bersama kami via WhatsApp ataupun juga Telegram untuk yang ingin mengajukan pertanyaan, berbagi kisah atau cerita baik di seputar tema ataupun juga di luar tema, sahabat bisa kirimkan via WhatsApp di 0853 17 552 553. Dan jangan lupa juga sahabat bisa ramaikan juga sosial media kami baik itu Facebook, Twitter atau Instagram kami di @elshifa_radio. Dan Elshifa Radio juga bisa didengarkan melalui streaming di www.elshifaradio.com. Baiklah, kita akan menyapa bersama-sama Umi Rifka yang sudah bersama dengan Hansa di studio. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih sekarang Umi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah juga baik, sehat ya. Dan tema yang spesial nih sahabat Al-Shifa saat ini Umi yaitu tentang anak pertama versus anak bungsu. Ya. Nama sebelumnya nih Umi anak pertama Pak atau anak bungsu? Kedua. Oh, Umi anak kedua. Saya anak pertama nih. Untuk sahabat Al-Shifa yang juga mungkin ingin bertanya ya seputar tema nanti perbedaan ya cara pendidikan apakah harus berbeda atau tidak untuk anak pertama dan juga anak bungsu bisa disimak dan kita akan dengarkan bersama-sama terlebih dahulu pemaparan yang akan disampaikan oleh Umi Rifka. Silakan Umi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat Al-Shifa, semoga semua dalam kondisi sehat-sehat ya. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi taslima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Sahabat Al-Shifa, perbincangan kita pada hari ini ya dari temanya perbedaan ya. Haruskah pola asuhnya dibedakan? Haruskah pola asuh berbeda ya antara yang sulung dan yang bungsu gitu ya. Kalau ini ya kita buat gambaran umum dulu ya. Kalau sulung mah pasti ya dia udah terlabel sulung. Nah kalau bungsu nggak tahu dia bungsu atau punya adik. Betul. Ya enggak. Dan anak kedua mau dibungsuin, kalau kelamaan iya dia seolah-olah menjadi bungsu ya, kelamaan punya adik gitu kan. Ya kalau kita planning anak sekian mah nomor 2 belum bungsu, nomor 3 belum bungsu ya, nomor 4 belum bungsu gitu kan. Apalagi kalau jaraknya dekat itu semua sih beda-beda sih semuanya ya. Tapi secara kaidah sama ya. Bahkan dalam Islam tuh cara tidak ada perbedaan, cuma mungkin stimulus kali ya atau tekanan-tekanan ya yang berbeda. Karena yang pasti nih yang jelas mah anak sulung ya, ketika anak pertama kita lahir ya pastinya ada patokan-patokan secara psikologisnya ya untuk dia sebagai anak pertama dan memang anak pertama itu perpanjangan tangan dari orang tuanya gitu kan. Dia ya menjadi teladan setelah kedua orang tua selaku pendidik menjadi teladan. Anak pertama itu kita akan munculkan dia sosok teladan bagi adik-adiknya. Jadi kalau gambarannya kita mau anak lebih dari satu gitu ya, berarti kita kan ingin membentuk ya anak pertama itu the best lah gitu, baik gitu ya, perilakunya, kemudian prestasinya ya kan, kedisiplinannya ya dan lain-lain sebagainya. Nanti memang ya secara naluri, secara disadari atau tidak, adik-adiknya itu akan lihat kakaknya kan. Ya, betul. Sebagai role model dia akan lihat kakaknya. Ya kakaknya seperti apa, dia akan ngikut gitu ya. Biasanya. Jadi makanya penting banget untuk memunculkan teladan yang terbaik ya di anak sulung gitu. Ya kan? Walaupun secara psikologi juga ketika anak sulung punya adik 1, 2 dan seterusnya
pertama dia sebagai anak sulung tunggal sementara gitu kan, yang dirasakan kan juga beda ya, kasih Betul. sayang kedua orang tuanya full. Nah ketika muncul punya adik berarti kan ada mulai pembagian perhatian. Nah itu secara fisik kan anak sulung juga merasa nih. Cuma ketika dia disiapkan ya untuk punya adik, disiapkan eh, kepemimpinannya gitu ya, dia akan bangga gitu, nggak jealous gitu ya sama adiknya Betul. gitu ya, seperti itu. Karena memang pasti yang dilihat itu kakaknya, kenapa ya adik-adiknya kan misalnya orang tuanya sudah mulai nih, misalnya kalau ada ketidaksempurnaan mendidik ya anak pertama misalnya, terus anaknya kita arahkan nih ya, misalnya taruhlah sholat tepat waktu, yang pertama nggak gitu-gitu banget waktu itu ya, biasanya sih ada orang tua yang bilang ini anak pertama nih kita jadi coba-coba jadi begini misalnya gitu kan, kalau yang ini mah udah punya ilmu yang ini punya ilmu gitu kan, bawa alam itu ya seluruh orang seperti itu. Tapi ya tanpa disadari anak pertama itu akan melihat anak berikutnya akan melihat kakaknya. Ketika dia apa namanya kita ajak misalnya kakak pertamanya misalnya nih sholat 5 waktunya belum tepat waktu misalnya gitu, taruhlah dia laki-laki ya, laki-laki mungkin orang tuanya nggak telaten waktu itu didik dia sehingga ketika dia balik bisa ke masjid misalnya gitu ya, akil baliknya. Nah anak berikutnya yang laki-laki juga akan ketika disuruh dia akan ngikut kakaknya, walaupun disuruhnya misalnya kakaknya udah susah nih terus adiknya kita coba ajak gitu ya ke masjid gitu, yang laki-laki pasti dia akan nunjuk-nunjuk kakaknya gitu ya, jika memang ada apa namanya kekurangan ya dalam mendisiplinkan bab sholat nih untuk kakaknya, akan seperti itu tuh kakak kok enggak gitu kan, kita jadinya ya gemes juga gitu ya, padahal kita pengen adiknya nggak seperti kakaknya. Betul. Nah itu jadi itu contoh ya, jadi penting sekali kita memunculkan sosok kakak yang dia disiplin ya, mandiri, kemudian juga kasih sayang ya, ringan tangan dan seterusnya. Karena pastinya kita akan ya punya adik satu aja, kak tolong ya, itu kan artinya dari situ aja memunculkan tanggung jawab ya yang luar biasa. Nah kalau dia juga disiplin dari bab-bab yang prinsip tadi ya, bab sholat sudah bagus, adik-adiknya tinggal disuruh sama kakaknya, kak sholat ajak adik-adik gitu kan, itu kan apa memunculkan ya tanggung jawab juga kan gitu kan, dia akan bisa melakukan itu. Jadi memang ya kata kunci di anak pertama sih ya, yang akan menjadi role model, perpanjangan tangan orang tua lagi misalnya keperluan pergi nitipnya kan sama yang pertama. Betul. Gitu ya dan seterusnya. Nah begitu ya untuk pendidikan anak pertama ya atau anak sulung ya. Secara umum dalam Islam itu pemberlakuan sulung, tengah, bungsu itu setara semuanya dalam hal memberikan kasih sayang, menanamkan nilai-nilai agama, akhlak mulia ya, fokus teladan semuanya iya. Cuma ketika anak pertamanya baik, bagus ya, udah jadi role model saksiyah Islamiyah tuh, orang tua beneran tinggal lebih mudah ya mendidik yang lain, caranya sama dan seterusnya gitu ya. Nah tadi ya menjadikan teladan, kemudian mengajarkan dasar agama ya, anak pertama menjadi ya udah langsung semuanya. Satu sisi ada idealisme orang tua di anak pertama gitu kan ya, maksudnya dalam hal mendidik agama dan seterusnya, bab sholat, bab puasa gitu ya, melatih puasa ya di anak pertama. Anak berikutnya udah yang pertama punya teman, tapi yang pertama melihat support dari kakaknya ya, motivasi. Jadi seperti itu. Tapi kalau kebalikannya yang terjadi, jadi PR-nya jadi numpuk gitu ya. Nah yang sering terjadi nih Mi, biasanya anak pertama itu merasa aku lagi gitu, terus atau merasa adiknya itu selalu dibelain terus gitu, sehingga kalau apa-apa tuh atau misalnya adiknya menangis, orang tuanya atau ibunya nyalahin kakaknya, dipanggil gitu. kakak gitu ya. Emang gitu sih nggak pernah adik. Nah itu di sisi itu secara psikologis kakak merasa terpojok ya, nah itu gimana tuh? Dan seterusnya.
Jadi kalau kita sadar mah nggak akan begitu ya, cuma kan refleks ya, Refleks, refleks betul. gitu ya. Apalagi kalau dia juga anak pertama gitu ya, orang tuanya akan pasti yang ditegur dulu tuh kakaknya. Tapi kalau kakaknya punya komunikasi itu tetap berjalan, artinya refleks itu kan nggak bisa dihindari ya. Misalnya mau, Betul. adek kenapa gitu kan Mm-mm. susah gitu karena lagi main sama kakaknya, dia nanya pasti sama kakak. Jadi adek Mm-mm. juga merasa aman satu sisi. Nah, satu sisi yang lain kakak itu juga muncul kalau memang nadanya nggak marah gitu, cuma Mm-mm. ngecek, kakak kenapa adek gitu ya, Hmm. gitu. Nanti kan kakak bisa jadi menjalin apa namanya metode ya, Betul. metode komunikasi itu kan. Mm-mm. Tapi kalau dengan nada tinggi, diapain adiknya kakak gitu, padahal adiknya jatuh sendiri misalnya kan Nah, itu iya betul. tadi ya akhirnya ada poin-poin yang apa namanya melukai ya hati Betul. sang kakak. Nah itu ya harus dihindari ya hal Mm-mm. seperti itu walaupun yang latahnya emang iya jaga dong Ani. udah udah adiknya jatuh kenapa nggak dijaga pokoknya dimarahin ya. Iya. Intinya tidak diperbolehkan seperti itu. Mm-mm. Tapi memang komunikasi itu yang baik adalah tidak tidak langsung marah, Mm-mm. ya cek and recheck itu menjadi penting, langsung aja ke lokasi gitu ya, kakak kenapa adek gitu, kenapa adek menangis kan, justru di situ memunculkan tanggung jawab, Mm-mm. ya memunculkan tanggung jawab karena memang anak pertama ya nasibnya begitu. Jadi harus di-cut tuh refleks kayak gitu tuh ya. Betul ada, cuma bisa sih bisa dibasuh ya mungkin sakit hatinya kakak minta maaf lah uminya kalau emang udah Mm-mm. oh gitu ya kak maaf ya gitu ya umi kirain maksud umi tuh khawatir gitu kirain Mm-mm. kenapa-napa tadi jadi kakak mungkin merasa Mm-mm. dimarahin ya sama Mm-mm. uminya ya cek and recheck gitu Mm-mm. jadi adil itu artinya menempatkan masalah itu pada tempatnya Betul. jadi mungkin menahan diri orang Mm-mm. tua ya agar tidak merasa tersudut akhirnya biasanya anak pertama kalau beban banget dan merasa selalu disalahkan dia akan lari dari rumah ya kan nah Betul itu itu. hilang deh itu anak pertamanya menjauh ya Betul, betul. udahlah kadang disuruh-suruh segala macem nah Mhm. sebenarnya sih bisa anak pertama itu disuruh-suruh dia senang dengan apresiasi. Hmm. Jadi ada bonus-bonus yang dirasakan oleh anak pertama kalau dia Betul. melakukan sesuatu. Walaupun nanti next ya, kalau udah besar ada anak bungsu nih biasanya Mhm. jadi tempat dia melakukan segala hal yang diperintah kakak-kakaknya, iya nggak sih? Betul. Jadi tapi ya kadang dia mau, mungkin kakaknya bisa baik ya kalau kakaknya baik terapresiasi gitu. Mhm. Biasanya disuruh-suruh kakaknya, kalau orang Mhm. tuanya mah enggak. Jadi anak pertama disuruh, anak pertama kedua yang akhirnya Terus mentoknya menerus ya. itu yang dirasakan ya kami ya keluarga misalnya ya pas udah gede-gede nih ngobrol dulu kan saya kan yang suruh keluar dia kan belum balik gitu apalagi belum balik ya Mhm. misalnya buang sampah dia gitu karena yang lainnya lama atau apa dia ngomong gitu ya aku ini tempat terakhir gitu ya ketika yang Mhm. lain ngoper-ngoper gitu ya tapi ketika semuanya berjalan dengan damai artinya bisa diterima ya oleh Mhm. urutan anak-anak itu ya nggak masalah gitu Mhm. jadi lelucon aja kalau udah gede gitu ya Mhm. bahkan mungkin adiknya juga merasa diapresiasi karena mungkin kakaknya ada timbal balik lah. Mungkin pernah dikasih apa ya, jadi Mhm. ketika disuruh gampang atau mungkin ya ketika agak sepantar gitu kan mereka lebih tahu ya bagaimana Betul. nyuruh. Jadi tadi yang pertama untuk agar ya tidak terjadi hal-hal yang fatal gitu ya antara anak pertama, tengah dan bungsu gitu ya. Eh, Komunikasi itu ya, komunikasi Komunikasi. itu harus dilakukan dengan betul gitu, dengan benar gitu ya. Karena anak bungsu misalnya tadi ya, anak bungsu pasti punya eh, apa ya istilahnya lingkungan sih yang membentuk dia akhirnya manja kan dia nggak tahu nih bungsu gitu kan Betul. misalnya gitu kan. Ya lingkungannya ya Mhm. tercurah semua juga perhatian sama dia. Mhm. Mungkin ya apa-apa apa namanya dibantu ya. Nah Mhm. itu kemandiriannya akhirnya kurang gitu ya hal seperti itu karena ya tanpa disadari juga ya orang tuanya udah nih bungsu deh gitu kan jadi
membentuk dia menjadi manja ya. Kalau manja mah naluri deh ya. Soalnya saya melihat misalnya ya, ini anak bungsu sama ponakan, kemudian anak nomor 3 sama ponakan itu beda gayanya. Anak nomor 3 itu sama ponakannya dia memang mengayomi, tapi kalau anak bungsu kayak agak jealous dikit gitu. Ya Betul, nggak sih betul, begitu ya? betul. Dia seneng sama ponakannya, tapi jatuhnya nggak akrab, nggak dilindungi gitu, dijail-jail gitu Jail, loh, betul. diganggu gitu ya. Mungkin dia emang selama ini diganggu kakaknya kali ya. Ya senengnya begitu ya, terus nada manjanya naluri dia gitu kan, tapi ketika dia dididik dengan mandiri, nggak ada orang tuanya, dia akan bisa melakukan semuanya gitu. Bukan berarti dia gagap ya di lingkungan, enggak. Kalau kalau tadi semua kaidah-kaidah prinsip dari anak pertama sampai yang bungsu itu diterapkan, itu semua jalan baik-baik aja. Cuma dari psikis masing-masing, kalau anak pertama nggak adalah ngomong manja-manja gitu kan ke siapapun, ke orang tua terutama ya, kalau saya rasakan gitu. Tapi kalau bungsu tiba-tiba dia beneran bersandar gitu kalau saya ada di sisinya. Walaupun saya juga ngeladenin juga ya sekali-kali lah, karena saya jauh ya sama anak gitu kan. Umi gitu, nadanya tuh gitu, nadanya manja. Tapi kalau nggak ada saya, semuanya bisa dikerjain, bahkan di luar eh, gambar bayangan saya gitu ya dia gitu. Tapi kalau kalau ada kesempatan dia untuk tadi ya bermanja, ya dia akan menyalurkan gitu ya, dan Betul. itu sebatas itu sih nggak masalah. Paling perbedaan secara fisik sih seperti itu sih. Betul. Tapi ada loh Mi, yang misalnya anak itu memang misalnya anak bungsu ya, sengaja gitu memancing-mancing amarah ibunya misalnya gitu. Yang kemudian akhirnya sang kakak yang kena gitu, yang kena dari amarah si Oh, ibunya itu gitu ya. Atau sengaja gitu supaya kakaknya dimarahi dengan membuat ulah apa gitu. Bahkan ada beberapa anak yang sampai berbohong atau bahkan istilahnya melakukan sesuatu hal yang tidak terpuji lah gitu, hanya agar dia diperhatikan sementara kakaknya dimarahi gitu. Nah, untuk mengatasi tipe-tipe anak kayak gitu nih, Mi, gimana nih? oh, karena mungkin apa ya, Mencari intinya sih perhatian gitu. mencari perhatian. Yang seru tuh di situ biasanya. Mm-mm. Jadi anak ataupun siapapun sebenarnya sejak kita lahir tuh kan kita caper, Mm-mm, caper. betul. Nah, kadang capernya yang benar itu seperti apa tergantung pendidikan yang disampaikan oleh orang tua tadi. Makanya eh, kita tuh harus hebohnya tuh di hal-hal yang kebaikan yang dilakukan oleh anak, kita heboh. Bisa anak Mm-mm. melakukan kebaikan, kita heboh banget gitu ya, bahkan Oh. kencang suara. Jadi anak tahu kan dia oh itu begitu ya. Dia kan ketika masih dini gitu ya, kemudian tumbuh kembangnya berkelanjutan, dia akan menangkap melakukan itu heboh. Dia belum tahu benar atau salah, belum tahu. Mm-mm. Anak itu mana yang benar, mana yang salah belum tahu. Dia emang caper, cari heboh-hebohnya. Nah, kalau orang tua kebalik, hebohnya di hal yang Baik. buruk ya dilakukan Ya. oleh anak, ya anak akhirnya seperti itu. Dia lagi nggak diperhatiin, yang bungsu mungkin lagi merhatiin kakaknya kali ya, misalnya ya. Betul, Tadi betul. contoh yang seperti itu. Akhirnya dia bikin gara-gara agar dia heboh suasana gitu. Itu aja sih sebenarnya. Nah, ini tadi ya, kebaikan dan keburukan yang tidak menjadi konsep dasar anak, dia nggak tahu gitu ya, itu sampai besar gitu ya, Iya dia juga ya, Mi ya. seperti itu. Jadi karena caper ya, misalnya taruhlah nih ya, tokoh di demo kan dia diperhatiin tuh, tapi dia nggak tahu sebenarnya dia itu tuh jelek. Mm-mm. Dia Betul. jadi harus bertahan, bagaimana supaya bisa bertahan gitu kan, dengan jadi nggak nyambung gitu, padahal itu keburukan, maksudnya nggak disukai, dan bisa sampai seperti itu. Kondisinya kan agak fatal ya. Jadi intinya ya Mi, harus merubah kebiasaan. Kalau biasanya seorang ibu itu heboh ketika ada keburukan pada anaknya, sekarang harus berubah mindsetnya menjadi heboh kalau anaknya Iya. melakukan kebaikan gitu Jadi ya. kalau anaknya caper melakukan kesalahan, awalnya emang dia kan cek-cek, aku Betul. gini gimana gitu kan. Dia Betul. misalnya mecahin gelas atau apa habis minum dibanting, kita kan kali gelas, misalnya gelas itu mahal atau ini udah kesekian kalinya kita heboh, itu kan diulang terus.
Betul. Nah, akan diulang aja ya hal seperti itu. Tapi kalau kita nahan diri, diem, next gitu ya, kita bilangin dia bahwa tidak boleh melakukan itu, sepi lah gitu ya, dia akan nggak melakukan itu lagi. Misalnya Betul, kemudian betul. ketika dia selesai minum, gelas itu diletakkan pada tempatnya gitu kan, orang tuanya heboh, nah itu berarti aku mau caper yang itu gitu. Jadi biar anak itu akhirnya terpancing untuk terus melakukan Kebaikan sampai kebaikan. akhirnya dia punya apa namanya, pemahaman. Kan anak itu bertahap ya, memahami sesuatu kan Betul, betul. bertahap gitu. Sampai si otaknya itu menerima bahwa kalau melakukan kebaikan ini orang tua mengapresiasi gitu ya. Heboh dalam artian benar-benar dia jadi diperhatikan dengan kebaikan-kebaikan Gitu. yang dilakukannya. Sementara kalau dia melakukan keburukan, memecahkan gelas, mencari perhatian, tantrum dan lain sebagainya, ternyata dicuekin gitu kan. Kan memang Orang tuanya biasa aja gitu. metode Nah, ini tantrum mungkin ya. psikolog itu nyuruhnya diem ya. Betul. Itu luar biasa sebenarnya, karena kita nahan diem gitu ya, Mm-mm. nggak merhatiin dia agar tidak berkelanjutan ya Betul. tantrum. Jadi tadi bab sulung bungsu cari perhatian bisa flashback gitu ya akhirnya gitu. Di Ini luar metode biasa nih Mi, karena pendidikan. memang jarang sekali, karena di masyarakat yang terjadi yang heboh itu ya kalau anak melakukan Iya. sebuah keburukan sehingga dicap nakal gitu ya. Padahal kan maksudnya mencari perhatian Iya. gitu ya. Iya, pas baik dia menganggapnya wajar, biasa aja gitu. Nah, ini Makanya apresiasi untuk hal-hal sholat, khatam Quran itu harus beneran heboh ketimbang melakukan hal yang lain gitu. Kita fokusnya betul, sholat dulu nih. Jadi anak tuh ngerasa, oh kalau yang ini kewajiban aku dulu dapat ya. dapat apa dapat. Betul Dan itu sekali. nggak mahal sih kalau kita lagi ada rezeki punya makanan, itu dikeluarinnya pas anak baik-baik gitu loh. Jadi ada modal, taruhlah barang ya apresiasi, jadi banyak dong modalnya, enggak gitu ya. Jadi ngeluarin apa yang kita punya itu jangan asal ngeluarin. Ngerti Betul, nggak betul. maksudnya Iya, ya? iya, iya. Jadi kita jadikan Senjata alat lah gitu ya. untuk apresiasi, dan anak nggak akan melihat harga juga sih. Itu yang paling sulitnya itu Mi ya, menahannya itu ya. Bagaimana kita seorang ibu harus benar-benar bisa menahan diri ketika anak-anak mencari perhatian gitu. Ada Betul. beberapa orang tua yang merasa bahwa saya sudah benar kok memberikan pendidikan untuk anak-anak. Tapi kok kenapa anak ke satu, kedua, ketiga tuh emang ribut terus gitu. Terus karakternya berbeda-beda, ada yang pendiam dan pemurung, ada yang emosi meledak-ledak gitu ya, ada yang suka membantah orang Iya, tuanya iya gitu. betul. Apa yang harus disadari lebih jauh lagi dari sosok seorang Nah, tua gitu ya, yang merasa mendidik anak sudah benar, tapi kok anak-anak karakternya kayak buruk-buruk gitu. Nah, iya. gimana tuh Mi? Berarti itu ada di metode ya, metode Metode. anak yang pendiam, metode anak yang meledak-ledak, itu pendekatannya beda-beda gitu. Ya, Ah, misalnya nih contoh anak pertama ya, waktu dia punya anak pertama diberi konsekuensi kalau melakukan yang tidak boleh, berdiri ya di situ gitu. Anaknya modelnya nurut, berdiri dia di situ, nggak ada masalah tuh yang muncul. Ketika anak kedua lahir, ya betul, metodenya sama kan, konsekuensinya sama, berdiri di situ. Ternyata anak kedua ini ada diskusi gitu. Tadi ya, ada kenapa negosiasi lah ya. ini. Nah, itu kan baru tuh cari metode, nggak bisa sama metodenya, nggak bisa langsung bener-bener apa namanya, nggak ada ampun gitu. Pokoknya kamu di situ, kakak kamu dulu di situ, tapi selesaiin dulu nih apa yang disampaikan oleh anaknya. Misalnya dia nanya ngapain di situ, kenapa aku harus begitu, kan ada yang anak tuh bisa memahami. Kalau tipe koleris ya, dia nggak akan menerima secara mudah hal yang disampaikan gitu ya, kecuali dia tahu sebab akibatnya gitu. Jadi dia ngejawab seolah-olah dia apa namanya, nggak nurut seolah-olah, tapi sebenarnya dia mau. Nah inilah di sini di poin-poin seperti ini, kalau anak ngajak diskusi atau mungkin dia apa, jangan itu deh, nawar-nawar. Kan Betul, ada tuh anak yang thinking tuh betul, nawar, betul. aku maunya begini, harus sabar, diladenin. Nggak bisa cara anak pertama yang tipenya seperti itu dipakai sama anak yang kedua yang jelas-jelas udah kita lihat ya kasat mata beda gitu, beda Betul. karakter. Kan itu memang Allah yang kasih ya Betul. sifat-sifat karakter itu seperti itu. Jadi memang karakter anak itu memang berbeda-beda ya. Beda-beda Artinya gitu. seorang ibu harus multi talenta, harus serba bisa ya, dan harus Bahkan bisa membaca ya.
Guru apalagi ya, guru menyampaikan metode di kelas. Metode kan banyak. Betul. Mungkin dia sampaikan satu metode, ada yang nggak ngerti tuh, udah diulang lagi metode yang sama, nggak ngerti juga, berarti dia ini satu ini punya metode yang beda. Itu bukan berarti dia nggak ngerti sebenarnya. Betul, Nah betul. ini guru tuh harus mengeluarkan metode lain gitu. Oh, cara Nah lain itu, ya. jadi nggak ada anak yang nggak ngerti sebenarnya kan ke label, dia mah sama angka tuh susah banget. Mungkin pendekatannya, Betul. metode yang diberikan Berbeda. dia itu nggak begitu gitu ya. Nah itu. Berarti seorang Jadi ibu nggak tuh harus pinter ya. nggak ada murid yang bodoh ya tadi ya, nggak ada anak yang membangkang juga, nggak ada. Semuanya nurut. Kadang-kadang memang kitanya yang nggak lengkap, nggak lengkap metodenya. Tapi alhamdulillah lah sekarang mah gampang. Misalnya anakku gimana, cari aja gitu. Sekarang mah ilmunya banyak Cari ya. aja di YouTube. Nah, itu dia sahabat Alsifa. Jadi sebenarnya di era kecanggihan teknologi Ya, sekarang itu sebenarnya sangat subhanallah. mudah ya Betul. untuk mencari ilmu-ilmu cara pendidikan anak Betul. terhadap karakter yang berbeda-beda ya, Mi ya. Masya Allah. Jadi Bu Aisyah Dahlan juga kan anaknya 5, itu tipenya beda-beda semua, tuh enak banget tuh dengerin itu karena udah praktis kan anaknya di sebelahnya. Bener yang namanya anakku ramah, penuh senyum, dia tuh tampil dengan senyum lebarnya gitu kan, seneng tampil. Ada anak yang juga apa namanya, bukan minder ya, nggak mau dipuji. Nah itu beda-beda. Beda-beda. Jadi ketika nggak mau dipuji, kita nggak usah kebanyakan muji sama dia karena nggak apa namanya, nggak merasa itu apresiasi gitu. Kalau Umi sendiri nih sebagai seorang ibu nih ya, dengan berapa anak? 6? 6. 6. Nah, Umi sendiri menilai karakter anak-anak nih dari anak Umi yang ke-1 sampai yang ke-6 tuh bagaimana nih, Mi? Oh karakternya ya. Kalau laki perempuan pastinya beda Beda, ya. Ya. Kalau anak-anak sih saya baru merabanya thinking sama feeling gitu ya. Maksudnya teh, tapi waktu mereka tumbuh kembang secara umum mah, karena saya juga ilmunya belum semudah sekarang gitu ya. Secara umum saya tadi sulung itu yang mencetak si sulung untuk menjadi perpanjangan tangan kita sebagai orang tua. Betul. Dari semuanya deh kan, sulung tuh perempuan. Iya. Nah, itu kan berarti adiknya tuh pas banget laki-laki gitu ya. Laki-laki. Jadi saya itu karena tipe saya apa ya, pragmatis, it's okay gitu ya, dan solutif. Jadi ketika anak yang komplain, misalnya didik anak yang kedua karena laki-laki kan harus ke masjid, si sulung kan gak ke masjid tadinya Betul. kan. Oh iya, Gitu betul, kan. betul. Yang kedua, terus dia request yang kedua nih ketika SD kan, subuh ya terutama ya, karena yang lainnya insya Allah udah beres lah Mengikuti gitu, kakaknya ya. beres sholat yang lainnya, karena saya punya idealisme anak 5 waktu ke masjid. Nah, yang laki-laki ini saya minta ayo nanti sama saya gitu ya ke masjid gitu kan, karena suami punya prinsip takbir bersama imam. Betul. Gitu, itu dari ya Masya mungkin Allah. dari kecil kali ya. Masya Jadi jadi agak sulit kalau bangunin dulu nih anak gitu. Jadi dia ya nggak nyaman lah dia sholat tuh ya. Ya udah berarti saya kan yang harus melakukan itu gitu kan atas izin beliau. Nah, kemudian anak saya nomor 2 itu request gitu. Aku disuruh ke masjid. Semua harus ke masjid. Sementara yang lain perempuan kan, Betul, adiknya betul. 2 tuh perempuan, yang paling kecil nomor 5 itu masih balita deh kalau nggak salah. Waktu itu saya Laki, ajak tuh juga laki naik sepeda gitu kan ke sana. Saya nggak fokus kepada apa namanya, mau dia ke masjid, tapi saya fokus kepada ini yang penting jalan. Permintaannya kayak gitu, oke gitu. Walaupun dia belum maksudnya Umi tidak lantas langsung memotong bahwa kamu laki-laki di masjid, aku perempuan. Ya ceramah yang lah lain gitu ya. Enggak gitu, Mi, belum enggak? waktunya. Oh, Masya Belum waktunya Allah. gitu. Jadi yang penting pembiasaan dia terutama itu jalan. Oke semuanya gitu. Berangkat tuh semuanya. Masbuk lah. Masya Karena Allah. lumayan jaraknya itu ke masjid Itu waktu luar itu. biasa ya, Masya Allah, sahabat Alsifa itu luar biasa. Dan harus kita
utamakan lebih itu bukan keegoisan seorang ibu yang memiliki keinginan anakku harus begini 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 gitu ya, tapi lebih kepada mari proses ya, berproses gitu, karena kita semua seorang ibu pasti menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya dan juga masa depan yang baik. Umi, kita akan jeda dulu sejenak ya untuk sahabat Al-Shifa yang mau bergabung, bertanya ataupun juga mungkin ada permasalahan seputar pendidikan terhadap anak-anak, baik anak pertama, anak kedua, apalagi anak bungsu. Boleh silakan dikirimkan via WhatsApp di 085317552553. Tetap bersama kami hanya di 100,2 Al-Shifa FM, Radio Inspirasiku. Ingin memberikan manfaat yang langgeng dan bermakna. Tentu saja kita dapat memberikan warisan kebaikan berupa pedoman hidup yang tak terhitung nilainya bagi generasi mendatang. Pedoman itu adalah Al-Quran. Satu langkah kecil ini akan sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan. Yuk ukir nama kita atau custom nama orang tersayang pada musyaf Al-Quran yang kita wakafkan melalui Badan Wakaf Asy-Syifa. Dengan ditambah air zam-zam serta bacaan Al-Quran, ayat-ayat ruqyah dan doa, Al-Kautsar Water memenuhi asupanmu setiap hari dengan banyak keberkahan dan kebaikan. Penuhi asupan cairan tubuhmu sepanjang hari dengan Al-Kautsar Water. Asy-Syifa Peduli, berbagi kepedulian, menebar senyuman, terus meluaskan manfaat untuk sesama. Tidak hanya dirasakan saudara muslim dalam negeri, namun juga saudara muslim di luar negeri. Hal ini terwujud melalui program-program Asy-Syifa Peduli yang selama ini berjalan. Program peduli pendidikan dengan menyalurkan beasiswa tahfiz. Program peduli sosial kemasyarakatan yang meliputi program keluarga tangguh, yatim bahagia, dan bersama berdaya. Program peduli dakwah melalui program Inspiring Dai dan program peduli dakwah dengan pembagian kado untuk para dai. Dan iftar bahagia. Program peduli kesehatan melalui kegiatan sehat bahagia, bantuan kesehatan, dan khitanan massal. Program kurban melalui penyaluran daging kurban untuk muslim di Indonesia dan muslim di negara lain. Asy-Syifa Peduli, berbagi kepedulian, menebar senyuman. 100,2 Al-Shifa FM, Radio Inspirasiku, sahabat Al-Shifa. Masih bersama saya, Hansa Amira, masih dalam program Opsi Obrolan Penuh Inspirasi. Bersama dengan Umi Rifka di segmen kedua ini, sahabat Al-Shifa, masih tentang pola asuh, apakah harus dibedakan atau tidak antara anak pertama dan juga anak bungsu. Namun lebih luasnya lagi, terutama untuk sahabat yang memiliki anaknya memang lebih dari 2 gitu ya. Ada anak tengah gitu ya, artinya berbeda-beda, namun tetap harus bisa membuat sebuah harmoni ataupun juga keselarasan gitu antara anak pertama, anak kedua, anak tengah ataupun juga anak bungsu. Nah, untuk sahabat yang mau bergabung masih banyak waktu, silahkan bisa dikirimkan ke 085317552553 dan di sini juga sudah ada sahabat yang bergabung nih. Namun sebelumnya kita akan lanjutkan lagi ya menyimak sisa materi yang akan disampaikan oleh Umi. Silakan Umi. Ya, baiklah. Jadi tadi ya secara umum sebenarnya sih
anak itu punya keunikan individu ya yang dipengaruhi oleh pola asuh serta dinamika keluarga gitu. Walaupun secara psikologis ada ya karakteristik anak sulung, karakteristik anak bungsu ya, tidak mutlak juga hal itu karena ada satu keluarga yang 3 anaknya, terus kakak-kakaknya itu nge-label adik bungsunya si bungsu rasa sulung. Karena ternyata si anak mungkin dari lingkungan dan seterusnya ya membentuk dia tuh dia jadi solutif gitu tipenya. Kemudian ya di tangan dia masalah-masalah itu selesai. Saya juga heran loh kok anak bungsu rasa sulung gitu. Gitu. Betul. Jadi tadi ya karakter-karakter yang melekat di sulung dan bungsu ya tidak mutlak ya. Di sini psikolog juga menyampaikan ya. Jadi namanya dia anak sulung, akhirnya dalam tumbuh kembangnya, insya Allah ya, ketika pola asuh itu standar baik ya, anak sulung itu punya karakter bertanggung jawab dan ambisius, ya kan? Karena dia ya perpanjangan tangan orang tua lah yang diharapkan ya. Kadang gitu, kamu tuh anak pertama, harapan kami orang tua, tapi saya nggak pernah bilang begitu loh, tapi di film-film kan gitu ya. Betul. Saya nggak formal begitu, cuma memang melabel melekat di lisan saya, anak pertama saya tuh saya panggil kakak gitu, kakak nggak panggil nama, udah tuh supaya ada yang tahu tuh kakak tuh. Dan dia inget gitu aku tuh kakak, karena ada yang kedua kan laki-laki gitu ya, deket lagi jaraknya gitu biar nggak salah bahwa dia tuh, dan dia menunjukkan gitu ya sebagai kakak, misalnya kita lagi acara ya mau nggak mau dia gitu yang koordinir, bahkan dia berharap adik laki-lakinya, tapi adik lakinya kan ada kakaknya gitu ya. Jadi muncullah ya tanggung jawab itu ya, memang sejak dini diberikan rasa tanggung jawab, dan insya Allah saya yakin orang tua sudah mudah ya melakukan itu. Biasanya kan minta tolong ya, dari hal yang kecil sampai dia semakin besar ya, dia akan bertanggung jawab dan ambisius. Kemudian perfeksionis ya, karena dia biasa melihat orang dewasa jadi teladan gitu. Betul. Ya kan dia anak pertama, nggak mungkin dia lihat yang di bawahnya gitu kan ya, seperti itu, meniru hal-hal yang sempurna gitu ya, pengen bisa, jadinya dia iya seperti itu. Pernah tuh anak saya yang pertama ada temennya, terus kita masak dong, dia seringnya tuh hasil masakan tuh nggak pede gitu dikasih orang, enak kayak kata kita enak, karena enak bisa gitu ya, enak ini tuh udah enak bener gitu. Kadang suka mau dikasih orang tuh dia mikir lama gitu. Takut nggak enak ya. Takut nggak enak. Nah tadi ya bertanggung jawab, perfeksionis, berjiwa pemimpin, karena tadi ya diminta untuk mengawasi, membantu, jagain. Nah, itu kan ya memunculkan jiwa pemimpin. Nah ini insya Allah dia akan menjadi memiliki jiwa kepemimpinan, dan memang sih ada beberapa muncul ya, anak pertama itu dia jadi leader gitu kan ya. Betul. Gitu. Kemudian cenderung keras kepala karena kuat ya pendiriannya, keyakinannya, jadi dia bisa menghadapi masalah dengan dirinya sendiri. Ya gitulah, mungkin bukan gengsi ya. Aku kan anak pertama nih gitu kan. Ya ada dalam keluarga itu anak pertama itu nggak mau cerita sama adik-adiknya gitu, jadi dapat ceritanya mungkin kalau dia udah berkeluarga dari suaminya, kalau ada masalah dia tuh pengen nyelesain sendiri karena aku ini anak pertama, tempat menyelesaikan masalah adik-adikku ya gitu ya. Jadi keras kepalanya tuh jadi situ, ingin menyelesaikan masalahnya sendiri gitu ya, nggak mau dibantu. Iya bener nih rata-rata begitu. Nah kemudian karakter anak bungsu ya, apalagi kalau plus dimanja ya, itu benar-benar manja banget gitu ya. Manja banget gitu ya, dan ketergantungan ya. Betul. Tapi insya Allah sih kalau saya perhatikan anak Gen Z mah enggak ya, enggak kayak gitu. Dia bisa sendiri, malah sama orang tua mungkin lama minta apa dia bisa cari sendiri ya lewat Betul. lewat ininya. Cuma manjanya emang beda ya dengan kakak-kakaknya. Tinggal di mana dia bermanja itu mungkin ya. Jangan sampai dia tidak kemudian eksis ya di masyarakat karena kemanjaannya, kan masyarakat nggak bisa terima ya. Betul. Manja pada tempatnya. Nah ini kita teknik pendidiknya seperti itu ya.
Kemudian dia kreatif ya dan penuh pesona ya. Jadi karena lebih leluasa dalam explore ya. Jadi si anak bungsu ini menemukan kepercayaan diri di bidang minat mereka. Sehingga dikenal sebagai bintang keluarga karena memang ya tercurah. Jadi saya tuh punya ponakan, dia itu sumbing sebenarnya gitu. Nah itu kan kita keluarga besar inilah sama dia Support perhatiannya, pokoknya mungkin dia juga ngerasa gitu ya tiap lihat dia gimana itu bintang loh dia tuh, pinter gitu. Jadi mengasah akal ya kalau kasih sayangnya full, ininya full, jadi luar biasa gitu. Dia sih pengais bungsu dia mah gitu, karena walaupun jauh ya jaraknya sama adiknya, tapi alhamdulillah gitu banyak bakat yang muncul ya dari dia. Jadi sebenarnya memang menyalurkan kasih sayang itu akhirnya kebaikan-kebaikan itu banyak yang akan yang akan muncul. Jadi kasih sayang itu ibarat pupuk. Jadi nanti bunganya itu menyenangkan lingkungannya. Kebalikannya kalau amarah kan konslet ya. Betul. Konslet itunya saraf-saraf akalnya, nauzubillah min dzalik ya. Dan anak bungsu ini lebih santai ya, mungkin ada juga yang punya selera humor yang tinggi ya, mudah bergaul, tergantung karakter sih dia ekstrovert atau introvert gitu kan. Ini juga tidak prinsip ya. Merasa banyak yang melindungi mungkin itu ya. Iya betul. Ya tadi kemanjaannya tersalur di mana, jadi dia tidak merepotkan Betul. lingkungannya gitu ya. Kemudian lebih fleksibel ya, karena dia itu dari pakaian aja udah turunan tuh. Nah, Kan dia merasa walaupun dia nggak ngomong, tapi dia seneng. Walaupun lungsuran dari kakaknya, jadi lebih siap menerima layak pakai. betul. Seperti itu ya. Jadi lebih fleksibel ya, mudah dibujuk ya. Moodnya juga lebih mudah untuk beradaptasi gitu ya. Nah, gimana dengan anak tengah nih? Karena ini kebetulan juga Tengah. ada yang bertanya nih, Umi, dari sahabat Yudi di Subang. Nah, di balik anak sulung dan anak bungsu kan biasanya apalagi yang anaknya lebih dari 2, ada anak tengah nih yang kebanyakan sering terabaikan atau anak tengah merasa bahwa dia dibedakan gitu. Nah, itu gimana nih, Umi? Ya ini kan kembali kepada, berarti kalau dia merasakan seperti itu, misalnya beliau anak tengah gitu ya, berarti memang pola asuh orang tua ke beliau misalnya ke anak tengah itu berbeda. Memang ya kan kakak tuh, dia berarti dekat sama kakak, orang tua udah enggak, terus punya adik ya, jadi udah kebagi 3 ya. Betul. Sebenarnya sih kadang-kadang ada rumor anak tengah kadang problem gitu ya. Problem entah sekolahnya yang rewel, caper-capernya mungkin tadi ya lebih kayaknya. Nah tinggal karena dia udah mau merasa berdua sama kakaknya, ada adiknya yang bungsu. Betul. Kadang juga misalnya kalau lagi bermain bungsu sama sulung, bungsu juga membela kakak yang sulung membela adiknya gitu ya. betul. Nah gitu. Jadi tinggal orang tua menyeimbangkan sih kalau tidak ingin muncul ya jadi kayak problem gitu ya. Betul. Kalau saya dulu memang sih kayaknya saya yang rada ya, kalau saya evaluasi gitu, daripada kakak, daripada adik, mungkin tanpa terasa tadi, tapi nggak keterusan. Maksudnya maghrib itu nggak boleh pulang, saya masih main. Begitu. Jadi ada konsekuensi gitu. Terus ketika ada obrolan ya anak nomor 2 ya, emang tuh anak nomor 2 tuh gitu, saya mikir kan saya nomor 2. Mikir ada benernya ya, mungkin karena tadi udah langsung menerima, nggak ada fokus khusus ya di anak nomor 2, apalagi kalau jaraknya dekat ya begitu. Nah, kalau misalnya jaraknya dekat-dekat nih, ini berkaitan dengan pertanyaan dari sahabat Nisa di Subang nih, Umi. Anak saya 3, rentang usianya berdekatan. Nah, gimana pola asuhnya? Maksudnya biar nggak ribut terus gitu ya. Sementara saya sendiri sebagai seorang ibu merasa belum berhasil dan belum cukup dalam mendidik anak yang pertama. Terus kemudian punya lagi adik-adiknya gitu ya, punya lagi anak berikutnya. Gimana nih supaya biar anak pertama ini bisa jadi contoh gitu buat adik-adiknya? Oh ya. Kalau deket mungkin beda jarak berapa ya? 2 2 tahun ya, lahir ya. atau 3 tahun. Sebenarnya sih ada kesempatan sih seperti itu sih, pasti beda ya sulung tengah
dan bungsu misalnya, taruh yang ketiganya bungsu, pasti ada beda walaupun sedikit ya. Jadi kita bisa bisa sebenarnya satu sisi poin enaknya karena saya juga beda 2 tahun tuh. Jadi bisa barengan. Barengan semuanya aja dipanggil, jadi sang adik belum belum terlalu melihat kakaknya udah ngerti gitu ya. Paham nggak maksudnya? Jadi kan 2 tahun lahir nih. Jadi kan Betul. dia untuk urusan taruhlah belajar sholatnya aja belum. Jadi udah kelas satu kelas deh ibaratnya. Ya kan? Betul. Jadi satu kelas gitu adiknya yang mungkin yang taruhlah 4 tahun, 2 tahun 0 ya. Berarti yang ini kan belum nih, tinggal 1 2. Kalau misalnya kasusnya kelas 6 SD, kelas 4 Nah, udah SD, tuh ya. kelas 2 SD, nah gitu. Berarti kan nah ketika usia segitunya dia udah bareng kan nanti udah kelas 6-nya udah enak gitu. Jadi teman, bisa jadi teman gitu kan. Bahkan kalau udah sepantar kan suka dikatain kalau lagi berdua, katain pacarnya lah, katain apa tuh. Pernah tuh anak saya kan pas udah gede-gede tuh nomor 1 nomor 2 kan ke masjid. Saya pikir berdua kan yang nomor 2 juga nomor pertama akhirnya ikut ke masjid kan karena berdua aja di rumah gitu. Nggak mau dia tuh, nggak mau boncengin aku. Yang kedua nggak mau tuh yang laki kan. Ntar kirain orang pacar aku. Terus yang pertama kaget kan, masa sih kayak gitu gitu kan. Belum ngerti ya. Udah besar, udah satunya kuliah, satunya SMA, jadi badannya teh udah gede-gede gitu kan. Sepantar tuh ya akhirnya bersama-sama sih kalau menurut saya. Tinggal tadi karena dari kecil yang pertama itu udah dimunculkan tanggung jawab. Kan dari si adik baru lahir pasti minta tolong, ambilin popok lah, Betul. tolong ini, tolong itu. Betul. Jadi ya memang tumbuh sih insya Allah. Jadi satu sisi kata orang mah repotnya sekalian. Nah, gitu. Jadi positifnya satu kelas deh mereka gitu. Sebenarnya kalau masih kecil-kecil kayaknya mungkin tidak terlalu sulit nih. Yang sulit itu mungkin kalau udah gede-gede gitu. Ada yang udah gede-gedenya itu misalnya usia-usia remaja atau dewasa gitu ya, Mi. Masing-masing gitu. Jadi sama kakak Jauh, sama adik itu ya. jadi jauh gitu. Terus ada yang misalnya banyak bersaudara kemudian putus karena menikah misalnya berjauhan. Nah, yang sering terjadi sekarang nih Umi ya, gimana seorang orang tua bisa sukses mendidik anak-anak mereka bahkan ketika mereka tuh juga sudah berumah tangga gitu. Jadi tidak ada drama-drama seperti sekarang tuh banyak ya di berita-berita misalnya rebut warisan, rebut iya, harta nauzubillah warisan min gitu ya sampai bunuh-bunuhan. Bukan lagi memutus persaudaraan, itu benar-benar mematikan saudaranya sendiri gitu ya. Atau minimal gimana setelah mereka rumah tangga masing-masing itu tetap ada komunikasi, silaturahmi yang terjalin, tidak ada cekcok, tidak ada keributan, Betul. apalagi dendam gitu kan. Itu artinya orang tua sukses gitu ya, menghantarkan mereka bahkan sampai setelah berumah tangga. Nah, ini apakah perlu juga pendidikannya dari masa-masa kecil atau Jadi gimana gitu? kebersamaan, momen kebersamaan itu harus sering ya dilakukan walaupun mungkin seminggu sekali. Ya, kalau bisa tiap hari makan malam bersama, ramah tamah lah ngobrol. Yang pertama ngomong, adiknya nimpalin, kemudian ya ngobrol-ngobrol seperti itu kan, itu tuh terkenang. Ya, Betul. kerinduan seperti itu. Jadi walaupun jauh tuh mereka ya kalau sekarang mah punya grup sendiri, ya kan? Iya, Anak-anak grup tuh kalau udah keluarga. gede-gede seperti anak saya, mereka punya grup mereka, bahas apa, mau kasih apa buat orang tua misalnya ulang tahun nikah, tahu-tahu mereka bikin surprise. Nah, itu kan momen ya. Itu Nah, itu kan jarang tuh yang begitu tuh, Mi, dimulai itu dari tadi kebersamaan. dari kecil ya. Makan bersama aja minimal, ya sholat bersama juga, buka puasa apalagi ya yang Iya, memang Allah betul. udah kasih semuanya lah, sahur, buka, kemana lagi kalau nggak emang jam yang sama gitu kan. Nah, disitulah kita munculkan tadi ya obrolan-obrolan gitu kan. Ya seperti itu. Sekarang sih ketika udah besar-besar mereka saling menasehati ya, maksudnya ketika Nah, itu ada yang diharapkan tuh, Mi. jadi pertama memang landasan agama ya, pondasi itu yang paling betul. kuat. Allah sebagai tujuan akhir ya, ridho Allah itu nanti selebihnya ya Allah mendampingi. Ya, jadi indah lah gitu ya. Betul. Allah akan mendampingi semuanya, problem siapapun menjadi problem bersama, insya Allah gampang gitu. Saya juga ngerasain si yang nomor sekian ada problem, yuk kita coba ajak, yuk kita urunan walaupun dia nggak minta atau apa seberapa dikoordinir ya gitu, misalnya saya
gitu, bentuk perhatian gitu. Berarti rasa empatinya harus ada juga gitu ya. Sampai kita mah keluarga besar ya, kan ada tuh yang di misalnya sekolah di Turki, dia ada kendala uangnya belum cukup nih, kan dia nggak mau bebani orang tua, itu sepupu-sepupu tuh. Jadi Masya subhanallah, saya pikir Allah ya. kita nggak tahu orang tua di Ah, grup mereka karena mereka udah berkeluarga, punya anak, selesai tuh urusan gitu ya. Itu kan indah banget ya. Saya pikir nggak ada lain ya kecuali dasar fondasi agama itu yang Allah satukan kan hati-hatinya gitu kan. betul. Seperti itu. Nah, terakhir banget nih Umi, bagaimana mengubah pola pikir orang tua, khususnya seorang ibu gitu ya, yang berpikiran bahwa anak tuh investasi dunia gitu. Jadi ketika mereka selesai nih masa sekolahnya, misalnya SMA atau SMK, itu dituntut untuk bekerja dan misalnya memberikan kayak seperti Harapan. iya, timbal balik gitu karena sudah dididik dibesarkan gitu. Itu yang membuat anak-anak akhirnya menjadi turun semangatnya gitu dan merasa memiliki hutang besar kepada orang tua. Sementara orang tua dari mereka melahirkan gitu ya sudah berpikiran bahwa nih anak nanti harus misalnya jadi apa gitu ya untuk mengangkat ekonomi atau derajat di masyarakat gitu. Yang sekarang terjadi tuh banyak seperti itu. Nah, itu gimana nih Mi, untuk mengubah pola pikirnya bahwa anak itu bukan sesuatu hal yang akhirnya untuk itu gitu. Ya memang dari obrolan sih sebenarnya ya, dari harapan-harapan merubah tadi ya. Jadi pertama sadar bahwa Sadari. itu salah, Betul, harus sadar ya. bahwa itu salah gitu. Yang kedua, jadi yang gimana sih kalau punya HP, punya kuota mah cek aja gitu ya. Tinggal cek gimana ya supaya anak yang benar itu gimana, investasi dunia apa akhirat kan muncul tuh, itu simpelnya gitu ya. Nah kalau dari saya tadi pertama memang kita harus punya ilmu ya, tujuan kita berumah tangga apa, punya anak itu apa menurut Islam kan. Betul. Anak itu apa namanya, amal jariah. Amal jariahnya apa sih gitu. Yang pertama memang jadi anak soleh. Tuh. Itu yang pertama, anak kita bentuk menjadi anak soleh, doa-doanya makbul. Robbana Robbir firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu kalau kita ucapkan itu orang tua langsung naik derajat-derajatnya loh, sekali, dua kali, tiga kali, maksudnya udah nggak ada yang lain, apalagi untuk kita ya nanti ya gitu kan. Jariah artinya kita udah nggak ada, amal doanya masih dan bisa mengangkat banget ya. Anak soleh dididik baik, nunggu orang tuanya juga ya ketika gitu ya, ketika nanti gitu di pintu surga yang kecil-kecil juga ya. Nah itu didik anak kita menjadi anak soleh, itu yang pertama. Yang kedua, didik juga bab kemampuan finansialnya gitu kan. Nggak diminta anak itu ngerti. Ya saya punya anak 6 yang bungsu aja ngasih uang ke saya, baru dia magang. Jadi nggak usah diminta, anak tuh emang ingin biruwalidain, ya nggak sih, ingin kayak kita membahagiakan lah. orang tua, Kayak betul. kita juga kan, walaupun saya juga pernah dikasih uang sama orang tua sendiri gitu kan, tapi kita yang nyenengin selain doa kan itu Betul, ya, karena uang itu juga kan kita harus kokoh, harus jadi konglomerat juga ya, muslim gitu, supaya kalau muslim konglomerat kan sedekahnya bagus tuh gitu. Betul. Istilahnya kontribusinya bagus, didoakan gitu. Sebenarnya nggak usah diomong ya, Bapak Ibu, anak itu paham, dia ingin membahagiakan orang tuanya dengan pemberian. Betul. Tapi kalau dia belum memberi, bukan berarti nggak mau beri, kecuali dididik jadi pelit ya. Betul. Musuh, orang jadi musuh deh, orang beda misalnya. Gitu sih saran saya sih, doain gitu kan, berkah rezekinya gitu ya. Doain maisahnya bagus, pastinya kan kita juga nggak pengen anak kita tangannya di bawah ya kan. Betul. Gitu, bersandar terus sama orang tua, enggak gitu. Yang pertama, tapi anak soleh tadi, selebihnya mah ngikut ya kan. Gitu, Betul. kalau akhiratnya dapet, selebihnya Allah cukupkan. Jadi merubah pikirannya, tidak hanya terpaku pada dunia, karena Rasul ajarkan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, seimbang dunia dan akhirat. Dunia baik, akhirat
amalan dunia, akhirat ngikut atau kebalikannya. Kita pikirin akhirat, dunianya ke bawah. Iya betul, Gitu, Masya Allah ya. seperti Terima itu. kasih banyak Umi nih. Sama-sama. Untuk yang terakhir banget pesan-pesan untuk sahabat Al-Shifa, terutama untuk para orang tua nih ya, yang ingin memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya gitu, apalagi dalam masa-masa misalnya menginjak remaja ataupun juga anak-anak gitu ya, agar lebih bisa menjadi seorang ibu yang lebih bijaksana, sabar gitu kan, terus kalem gitu, tidak mengedepankan emosi. Boleh pesan-pesannya nih, karena memang yang menjadi permasalahan utama dalam pendidikan terhadap anak adalah menjaga emosi seorang ibu gitu ya. Apalagi udah capek misalnya dengan aktivitas rumah tangga, belum lagi misalnya bekerja gitu ya. Ada masalah juga misalnya dengan pasangan gitu ya. Nah, itu gimana pesan-pesannya agar bisa lebih terjaga lagi emosinya? Karena kalau emosi terjaga biasanya pendidikan ke anak juga akan baik nih. Betul, ya. Jadi kalau dalam Islam kan kita harus tawazun ya, seimbang antara jasad, akal dan hati, jasad dan akal. Jadi apa namanya, asupannya harus full Seimbang. juga, karena ketiganya harus seimbang. Jasad, fisik, makan makanan yang halalan thayyibah. Ya mungkin halalnya iya, thayyibnya juga harus diperhatikan, seleksi banget ya dengan makanan gitu, supaya fisik kita sehat. Karena kalau fisik kita enak, nggak sakit lambung atau apa, jadi kan bisa melakukan semua aktivitas termasuk ibadah ya. Termasuk ibadah bisa maksimal, karena ibadah juga yang utama ya, fondasi, disupport sama fisik yang baik. Jadi nutrisi makanan harus diperhatikan. Cuman tidak berarti makan aja kenyang, nutrisi hatinya juga sampai kenyang gitu ya. Jadi harus punya semangat spiritual, seperti semangat kita semangat makan gitu ya. Spiritualnya juga harus kenyang, hati kita harus kenyang, harus bersih, dekat sama Allah, harus full tank gitu ya. Karena nanti Allah bantu semuanya gitu kan. Artinya ibadahnya harus baik. Kalau perempuan mah ya sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan ya, kemudian taat kepada suami, surga, udah itu. Itu aja dioptimalkan dengan keikhlasan gitu ya. Selebihnya pasti kurang, kayak makan kan udah ada lauk 1-2 kurang. Spiritual juga gitu, udah tuh jalanin sholat wajib 5 waktu, puasa Ramadan dengan ikhlas ya semuanya, kemudian taat sama suami. Manusia itu kurang, aku mau deh nambah puasa sunnah, pasti ya kurangnya itu tersalur juga di kebutuhan spiritualnya. Kemudian akal, nah ilmu itu makhluk Allah ya, jadi harus kita pelajari. Nanti dialah yang membantu kita untuk jadi ibu, untuk meraktekin jadi ibu solihah itu dengan ilmu. Nah, jadi tidak hanya spiritual aja. Walaupun spiritual itu berapa ya isinya? Spiritual kan membentuk emosional ya. Betul. Itu kan 80% tuh kunci suksesnya. Nah, EQ, jadi nggak hanya orang yang pinter dia bisa menjadi orang tua yang baik, tapi yang pertama spiritual memang. Nah, kemudian didukung oleh ilmu, karena orang yang berilmu itu Allah tinggikan derajatnya seperti para shodikin ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus menjadi ibu yang gemar menuntut ilmu, misal dalam majelis taklim, kalau nggak suka baca ya denger ya, denger YouTube atau yang lainnya, kajian. Ya. Pokoknya kajian-kajian itu harus diikutin, karena dengan ilmu masuk di akal, di memori akal kita, dia mengalir di dalam darah, itu akan memunculkan amal. Masya Gitu Allah. ya, ilmu dalam majelis pasti ilmu Allah ya. Ilmu Allah. Jadi ini harus seimbang ketiganya, insya Allah nanti kita akan eksis menjadi seorang ibu, benar gitu, jadi seorang ibu insya Allah. Nah itu dia ya, Masya Allah. Umi terima kasih banyak. Jadi tetap kembali intinya nih sahabat Al-Shifa dari 3 ya, di ilmu, di akal, di hati ya, nurani atau ruhani gitu ya. Yang mudah-mudahan kita semua terus berikhtiar sahabat Al-Shifa, terutama untuk sahabat yang bergelar seorang ibu gitu ya, yang memiliki anak yang masih dalam masa pendidikan dan harus benar-benar dibarengi gitu dengan pendidikan terbaik. Maka kita pun sebagai seorang ibu jangan pernah berhenti juga untuk terus mencari ilmu ya, dalam ya ilmu-ilmu parenting seperti ini gitu ya, dengan mendengar kajian, dengan mencari ilmu-ilmu lainnya. Terima kasih banyak Umi. Sama-sama. Insya Allah bermanfaat ini ya, Amin. terutama untuk sahabat Al-Shifa yang sedang menyimak saat ini. Dan sahabat Al-Shifa, tak terasa tuntas sudah kebersamaan kita dalam opsi kali ini, obrolan
dengan penuh inspirasi. Terima kasih banyak yang sudah bergabung dan pastikan selalu bersama kami untuk terus menyimak program-program menarik lainnya di 100,2 El-Shifa FM atau di www.elshifaradio.com. Dari Lintas Subang Bandung, kilometer 12 Subang, saya Hansa Amira pamit undur beserta dengan Ummu Rifka di studio. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi